Halo kreator, selamat berjumpa lagi dengan Beranda Tutor. Semoga hari ini diberikan kesehatan, diberikan kemudahan segala urusan, yang sakit segera sembuh, yang penuh masalah segera teratasi. Pertemuan kali ini saya ingin ambilkan tema, yaitu mengenai ini teman, banyaknya pemula ini kan masih banyak yang bertanya bagaimana mengatasi dolarnya itu masih merah, masih kuning, masih semacam itu kan, ternyata masih banyak yang belum bisa. Nah, nanti di video ini yang tanpa wajah ini saya akan berbicara mengenai beberapa hal tema. Jadi nanti kita tidak akan membahas satu tema tapi beberapa tema. Yang pertama, saya ini karena channelnya siapa itu TV Musik kalau tidak salah, itu katanya kan videonya itu ada dolar merah. Nah, bagaimana cara merubahnya kan begitu. Tetapi saya belum bisa membuat screen recordernya praktek langsung di YouTube Studio. Nah, ini saya akan lewat tutorial saja. Cara merubah dolar yang merah itu kalian seperti biasa, seperti kalanya dolar kalian tuh masih kuning, itu mudah. Kalian cukup dirubah thumbnail, dirubah judul, deskripsi juga boleh. Yang saya lakukan itu dulu hanya merubah thumbnail sama judul, itu boleh. Jadi misalkan thumbnail kita, kalau ada thumbnail itu kok dolarnya masih merah, kata-kata di thumbnail itu misalkan tidak bisa diterima oleh mesin YouTube, itu bisa dikatakan tidak pantas, itu makanya merah, tidak bisa dimonet. Nah, dari situlah kepantasan kata-kata itu harus dirubah. Kata-kata tentunya yang baik, jangan berbau kriminal, jangan berbau yang dianggap oleh YouTube. Tetapi walaupun begitu kan YouTube sendiri juga mengakali. Buktinya banyak channel-channel yang berbau porno, berbau yang tidak baik, itu kan juga dimonet. Ini artinya YouTube kan juga bermain. Tapi masalahnya kan ya namanya sistem, namanya YouTube sendiri kan juga bisnis. Makanya yang penting kreator itu terus belajar dan bagaimana cara melakukan channelnya masing-masing. Jadi itu ya, cara merubah dolar merahnya itu cukup diganti thumbnail, judul seperti ketika dolarnya masih kuning. Ya kalau kuning ya sama dirubah juga gitu. Pokoknya dirubah-rubah gitu teman. Ya kalaupun masih lama, masih nggak bisa, nanti terkadang sistem juga bermasalah. Terkadang tidak langsung berubah hijau, terkadang masih kuning. Nah itu juga terkadang nunggu juga beberapa jam begitu. Jadi juga tidak serta-merta. Yang namanya mesin itu gimana sih? Namanya semua itu kan kerja mesin. Ketika mesin itu tidak bisa terima, ya akhirnya seperti error, kira-kira gitu. Itulah dunia YouTube. Jadi tidak perlu dipikirkan yang bukan-bukan. Jadi ini jawaban ketika dolarnya masih merah, kuning, semacam itu. Aku kira cukup jelas ya teman untuk caranya. Tetapi mohon maaf, saya tidak bisa langsung ke YouTube studionya bagaimana cara mempraktekannya. Tetapi kalau dengan mendengarkan dengan seksama, aku kira juga paham. Kalau saya sudah mengatakan rubah thumbnail, rubah judul, kan tentu saja kalian harus menuju YouTube studionya, klik video yang mana yang dolarnya masih merah atau kuning, tinggal dirubah semacam itu. Jadi cukup mudah. Karena saya sudah melakukan, saya sudah praktek. Kecuali saya ini belum pernah praktek, nah itu saya juga tidak bisa menjawab. Karena percuma kalau kita teori saja, belum pernah mengalami, itu kan juga rasanya kurang. Makanya Beranda Tutor itu selalu mempraktekkan dan selalu mencoba.
seperti apa dolar kuning, seperti apa reupload itu ditegur, itu saya melakukan baik sebelum monet maupun sesudah monet. Oh ternyata dapat teguran dari YouTube itu semacam ini, dapat klaim hak cipta juga semacam ini. Ya, Brenda Tutor juga melakukan ya di channel Brenda Tutor ini. Di channel ini tuh saya uji coba ya di sini untuk melakukan hal-hal yang melanggar juga di sini. Nah ini saya lakukan di satu channel. Sebenarnya saya juga bisa melakukan di hal lain, channel lain, tapi saya tidak bisa mengurus banyak channel. Akhirnya ya sudah, saya ingin fokus di channel ini ya seperti apapun, yang penting jangan sampai Google AdSense itu ditutup. Kalau soal peringatan, soal reupload, soal klaim hak cipta bisa diatasi. Intinya jangan AdSense itu ditutup. Karena kalau AdSense sudah ditutup itu tidak ada obat. Walaupun ada kreator lain yang membuka jasa, katanya kalau channel sudah dibanet, AdSense ditutup itu bisa dibuka, itu bohong. Kalian jangan menjadi korban, karena banyak teman kita itu kena korban, channelnya AdSense-nya ditutup, katanya bayar sekian juta nanti bisa dibuka kembali. Ini bohong. Kalau AdSense sudah tutup ya tidak bisa digunakan, artinya bikin channel baru. Jadi jangan meruwetkan diri sendiri, jangan mengasih informasi mendengarkan informasi yang salah. Makanya belajar itulah penting. Belajar itu juga harus pilih-pilih, belajar yang original, belajar memang orang-orang yang memang bisa dipercaya. Jangan belajar sama orang-orang yang hanya membohongi publik, membohongi para pemula. Wong tutorial YouTube itu kan juga tak semuanya jujur. Mereka juga banyak yang menutup-nutupi dirinya, kelakuan jahatnya. Wong mereka itu terkadang pelaku tapi macak korban. Contohnya, kalau mereka komentar atau itu mengatakan bahwa dirinya ketipu, beli jam tayang, beli subscriber dan sebagainya, itu kan hanya trik mereka. Sebenarnya mereka pelaku tapi menyatakan korban. Itu alih-alih mereka, akal-akalan mereka supaya mendapat sasaran baru, korban baru. Jadi di YouTube itu juga banyak penipu. Jadi kita harus banyak hati-hati. Belajar itu boleh di mana saja, tapi harus melihat bagaimana orang itu menyampaikan dan kejujurannya itu bisa dipercaya. Nah itulah perlunya kehati-hatian dan belajar di mana tutorial yang bisa dipercaya, di mana tutorial yang bisa dianggap itu benar. Tetapi kalau tidak benar ya ditinggalkan, kalau kira-kira salah ya benar ya dilakukan. Contohnya kalian kalau mendengarkan Brenda Tutor, kalau kalian memandang saya ini orang jujur, boleh kalian terapkan di channel kalian. Tapi kalau kalian tidak percaya, menganggap Brenda Tutor ini bohong, ya boleh ditinggalkan, bahkan jangan di-subscribe dan jangan komentar. Ini yang saya simpulkan. Oke ya. Jadi ternyata waktu 8 menit ini hanya untuk menyampaikan masalah dolar merah itu bagaimana, dan bagaimana cara mengantisipasi penipuan-penipuan yang di YouTube dan sebagainya. Oke, nanti video berikutnya saya akan buatkan kembali tema-tema yang sering ditanyakan khususnya YouTube pemula. Sukses selalu, salam untuk semuanya.